Halo sahabat Sitanala, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya, Despi Rasahnas, bisa menemani Anda dalam program OBS, Obrolan Bersama Sitanala, yang syarat dengan seputar informasi kesehatan yang inspiratif untuk Anda dan keluarga. Ya para sahabat Sitanala, di setiap minggu terakhir bulan Januari diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia. Nah, untuk memperingati Hari Kusta Sedunia tahun ini mengangkat tema Beat Kusta, Ending Stigma, Embracing Dignity, atau Bebaskan Kusta, Mengakhiri Stigma, Merangkul Martabat. Tema ini merangkum dua tujuan. Yang pertama, menghapuskan stigma yang terkait dengan penyakit kusta, dan yang kedua, meningkatkan martabat orang yang terkena penyakit kusta. Untuk membahas penyakit kusta di Hari Kusta Sedunia ini, saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Dr. Eka Komarasari, spesialis DVE yang ada di RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabarnya baik. Sehat ya dok? Sehat. Oke, untuk seputar penyakit kusta nih ya, sebenarnya aku pengen tahu apa sih dok penyakit kusta itu sebenarnya? Penyakit kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini menyerang ke berbagai organ, tetapi terutama menyerang ke kulit dan saraf tepi. Oh, jadi kusta ini menyerangnya ke kulit ya dok? Betul. Gejalanya yang ditimbulkan itu seperti apa dok, kalau boleh tahu? Gejalanya itu bisa bermacam-macam, tetapi gejala yang khas pada penyakit kusta itu adalah bercak di kulit yang berwarna putih atau berwarna hitam atau berwarna kemerahan yang tidak berasa atau baal. Jadi kalau misalkan saya nih ada timbul bercak merah atau bercak putih, tapi jika disentuh tidak terasa gatal, panas atau perih, itu sebaiknya langsung menghubungi dokter terdekat ya dok? Betul, jadi bisa kalau ada gejala yang tersebut itu langsung berobat, diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Apa penyakit kusta ini bisa menimbulkan kecacatan dok? Penyakit kusta bisa menimbulkan kecacatan. Betul. Dikarenakannya oleh apa penyebab bakteri tadi itu ya dok ya? Penyebabnya bisa karena penyakit kustanya yang tidak diobati dengan baik, bisa juga karena pada saat terjadi reaksi atau terjadi neuritis tidak ditangani dengan baik. Jadi ini tuh penanganannya harus segera ya dok ya, harus segera dilakukan. Iya betul. Apakah penyakit kusta ini menular dok? Penyakit kusta ini menular, tapi dibandingkan dengan penyakit yang lain, sebenarnya penyakit kusta ini sulit untuk menular. Tingkat penularannya itu berapa persen dok? Dikatakan kalau dari 100 orang itu 95 orang itu kebal terhadap penyakit kusta. Jadi kusta ini tidak cepat menyebar ya dok, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa tertular, mungkin karena yang fisiknya lemah atau seperti apa dok? Ya, jadi mudah menular apabila ada orang terdekat atau kontak dengan pasien kusta yang tidak diobati. Kemudian juga ditambah karena daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh yang menular ya. Lalu cara pencegahan penyakit kusta ini? Bukan daya tahan tubuh yang menular. Oh Daya iya, tahan tubuh yang turun. Oke, lalu bagaimana dok cara penanganan penyakit kusta ini? Penanganan penyakit kusta yang pertama, kita harus mendiagnosis dengan cepat dan tepat. Jadi kalau ada gejala yang klinis yang tadi itu cepat berobat ke puskesmas sehingga bisa diobati dengan cepat. Gitu. Lalu bagaimana jika di keluarga kita ada yang terkena kusta, bagaimana cara perawatannya dan bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat dok? Bila ada keluarga kita yang terkena penyakit kusta, tentu kita harus memberi support kepada pasien, kemudian juga membantu sehingga pasien bisa berobat dengan adekuat sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Karena support itu lebih penting ya dok, lebih utama, membantu sekali ya dok. Betul sekali. Oke dok, bagaimana cara penanggulangan penyakit kusta di RSUP Dr. Sitanala ini? Ya. Jadi RSUP Dr. Sitanala walaupun sudah menjadi rumah sakit umum tetap menerima rujukan pasien kusta dari puskesmas ataupun dari rumah sakit yang lain. Jadi rumah sakit Dr. Sitanala ini masih menerima penyakit
kusta ya dok? Ya, masih menangani penyakit kusta. Oke, itu dia. Jika misalkan para pemirsa di rumah yang memiliki gejala tersebut bisa langsung dicek dan datang ke RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Oke dok, terima kasih atas bincang-bincang pagi ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama Deswira. Oke, tadi itu dia. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi sahabat di rumah. Sampai jumpa. Sita Nala hebat, masyarakat sehat.